Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pemahaman penilaian dan evaluasi dalam UBD pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada materi perubahan lingkungan. Kami kelompok 5 terdiri dari 5 anggota, yaitu Dian Aulia, Meiti Diknasari, Rizka Wulandari, Salin Kunaina, dan Widya Prawita. Understanding by Design. Understanding by Design atau UBD adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. UBD memiliki alur yang unik yang disebut dengan backward design atau alur mundur. Backward design terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah mengidentifikasi hasil yang diinginkan, tahap kedua menentukan bukti penilaian, dan tahap ketiga perencanaan pembelajaran. Maka penilaian dan evaluasi dalam UBD terdapat pada tahap 2. Berikut ini adalah 6 aspek penilaian dan evaluasi UBD. Yang pertama, mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, memiliki perspektif, mampu menerapkan, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. 2 aspek yang kami pilih adalah kemampuan menjelaskan dan kemampuan berempati. Sedangkan materi pembelajaran yang kami pilih adalah materi perubahan lingkungan pada kelas 10 untuk fase E, di mana capaian pembelajaran pada fase E adalah pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen, serta perubahan lingkungan. 2 tujuan pembelajaran yang telah kami rumuskan antara lain, peserta didik dapat menganalisis perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan melalui observasi dengan benar, dan peserta didik dapat merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar melalui proyek digital dengan tepat. Kemampuan menjelaskan. Menjelaskan adalah kemampuan untuk menggambarkan ilustrasi, teori, peristiwa, ide, atau tindakan dalam materi perubahan lingkungan. Peserta didik dapat menjelaskan peristiwa perubahan lingkungan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena fakta dan data secara sistematis, dan dapat membuat atau memberikan contoh perubahan lingkungan yang terjadi. Misalnya, peserta didik diberikan sebuah stimulus, sebuah fenomena perubahan lingkungan melalui fakta yang terjadi di lingkungan sekitar. Peserta didik diharapkan dapat mengemukakan pendapat atau menjelaskan perubahan lingkungan seperti apa yang terjadi pada fenomena tersebut, apa penyebab terjadinya perubahan lingkungan pada daerah itu, apa dampaknya bagi kehidupan selanjutnya apabila hal tersebut terus-menerus terjadi. Indikator kemampuan menjelaskan terdiri dari 5, yaitu akurat. Peserta didik dapat menjelaskan sesuatu hal berdasarkan sumber atau referensi yang ada. Justified, peserta didik dapat menjelaskan sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan coherent, peserta didik dapat menjelaskan sesuatu secara berkesinambungan. Sistematis, peserta didik dapat menjelaskan sesuatu hal secara runtut. Dan prediktif, peserta didik dapat menjelaskan sesuatu hal dengan cara berpikir hots dan meramalkan. Berikut ini adalah indikator menjelaskan yang telah kami buat, yang terdiri dari aspek penilaian, hal yang diinginkan, red score, dan keterangan. Pada indikator akurat, peserta didik dapat menganalisis perubahan lingkungan, faktor penyebab, dan dampaknya bagi kehidupan. Coherent, peserta didik mengaitkan faktor penyebab perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian sistematis, peserta didik mengidentifikasi faktor penyebab perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan berdasarkan fakta di lapangan. Dibenarkan, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme proses perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan berdasarkan fakta di lapangan. Dan prediktif, peserta didik mampu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Selanjutnya, kemampuan berempati. Empati adalah kemampuan untuk berjalan dengan sepatu yang berbeda untuk menghindari tanggapan dan reaksi sendiri sehingga dapat untuk memahami yang lain.
Empati merupakan bentuk wawasan, karena itu mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang lain dari luar. Dengan empati, kita akan mendapatkan pengalaman lebih banyak dalam belajar. Dalam tahapan kedua, understanding by design, dikatakan bahwa peserta didik dikatakan memahami ketika ia bisa berempati dengan memahami secara sensitif apa yang dipikirkan oleh orang lain. Misalnya, dalam materi pembelajaran perubahan lingkungan, peserta didik digiring untuk memahami dan memberikan gagasan atau solusi dari perubahan lingkungan yang terjadi. Bagaimana kamu mengetahui bahwa di lingkunganmu telah terjadi perubahan lingkungan? Apa yang kamu rasakan? Bagaimana tindakan yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Terdapat 5 indikator dalam kemampuan berempati, yaitu sensitif, terbuka, reseptif, perseptif, dan taktis. Sensitif, peserta didik mampu melihat dan merasakan apa yang orang lain lihat dan rasakan. Terbuka, peserta didik dapat memiliki rasa kemauan untuk mendekontekstualisasi dan kecenderungan untuk mempertimbangkan alternatif baru berupa pendapat atau bukti baru. Reseptif, peserta didik dapat menerima, terbuka, dan tanggap terhadap pendapat, saran, dan anjuran dari orang lain atau bersifat menerima. Perseptif, peserta didik dapat memperhatikan dan memahami hal-hal yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Dan taktis, peserta didik mampu dalam menggunakan akal budinya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan bersamaan dengan pengintegrasian pikiran. Berikut ini adalah rubrik kemampuan berempati. Untuk indikator sensitif, peserta didik memiliki sikap peduli terhadap analisis perubahan lingkungan, faktor penyebab, dan dampaknya bagi kehidupan. Indikator terbuka, peserta didik memiliki kemauan untuk mendekontekstualisasikan faktor penyebab perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Indikator reseptif, peserta didik menunjukkan pemahaman terhadap faktor penyebab perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan melalui artikel yang dibaca. Perseptif, peserta didik tanggap terhadap faktor perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Dan taktis, peserta didik mengembangkan kesadaran diri dan rasa peduli terhadap perubahan lingkungan di sekitar mereka. Seperti mampu merencanakan sebuah proyek perubahan lingkungan di suatu wilayah dengan tepat. Setelah menentukan penilaian dan evaluasi dalam UBD, tahap selanjutnya adalah merencanakan pembelajaran. Pada tahap ini menggunakan alur where to. Sesuai dengan tujuan dan penilaian, maka kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Guru memberitahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru memberikan gambar atau video sebuah pencemaran lingkungan yang terjadi dan memberikan pertanyaan apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut. Kemudian, guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi dengan memberikan beberapa pertanyaan. Bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan? Lalu, peserta didik akan mengumpulkan banyak informasi tentang dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan. Peserta didik juga mencari kasus-kasus serupa dalam jurnal, lalu membentuk kelompok dan mendiskusikan dalam kelompok. Setiap kelompok membuat poster atau infografis dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan kelompok lain memberikan tanggapan. Lalu, setiap siswa diminta untuk merefleksikan hasil belajar sesuai dengan kebutuhannya seperti mind map, video, ataupun clipping. Kemudian, peserta didik mengerjakan kuis yang dibuat oleh guru. Guru dan peserta didik mengevaluasi hasil pembelajaran, dan guru memberikan reward kepada peserta didik yang paling aktif dan paham pada materi ini. Sekian penjelasan kami mengenai pemahaman, penilaian, dan evaluasi dalam UBD, serta perancangan pembelajarannya. Thank you for your attention.